Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 11 IPA 1 dari SMA Perguruan Budi. Hari ini kami akan menjelaskan tentang bahaya merokok. Anggota kelompok kami yakni ada Angelica Fitriani Kusuma, Sima Anjali Yasodara, Cindy Lestari, dan saya sendiri, Beta Fernando. Penjelasan pertama akan dimulai oleh Angelica Fitriani. Pengertian rokok dan jenis-jenisnya. Apa yang dimaksud dengan rokok? Rokok adalah hasil olahan tembakau, termasuk cerutu atau bentuk lainnya. Jenis-jenis rokok yaitu ada 4. Yang pertama adalah rokok filter atau kretek. Rokok filter atau kretek adalah tembakau dan bahan tambahan lain yang digulung atau dilinting dengan kertas, baik dengan tangan atau menggunakan mesin. Yang kedua adalah cerutu. Cerutu adalah tembakau murni dalam bentuk lembaran yang menyerupai rokok. Yang ketiga adalah sisa atau rokok Arab. Sisa atau rokok Arab adalah tembakau yang dicampur dengan aroma atau perasa buah-buahan dan rempah-rempah yang dihisap dengan alat khusus. Yang keempat adalah pipa atau cangklong. Pipa atau cangklong adalah tembakau yang dimasukkan ke dalam pipa. Selanjutnya, ada kandungan rokok. Pada daun tembakau segar, nikotin terikat pada asam organik. Nikotin tetap terikat pada asam itu ketika daun dikeringkan. Pada saat rokok dibakar, nikotin akan keluar bersama dengan asap rokok. Di dalam asap rokok sendiri terkandung banyak senyawa-senyawa lainnya, seperti ada amonia, ada karbon dioksida, karbon monoksida, asam organik, dan yang lainnya. Di dalam rokok sendiri dan hasil pembakarannya terdapat banyak racun atau senyawa-senyawa yang bersifat berbahaya, seperti ada hidrogen cyanida, aseton, amonia, dan yang lainnya. Di dalam rokok sendiri terdapat 3 zat utama yang paling berbahaya atau yang paling banyak terkandung di dalam rokok, yakni ada yang pertama ada nikotin. Nikotin ini adalah sebuah zat yang warnanya seperti cairan bening yang jika terpapar oleh oksigen akan berubah warna menjadi kecoklatan. Nikotin ini adalah zat adiktif, di mana nikotin ini dapat menyebabkan ketergantungan. 20-50 mg nikotin dapat menghentikan pernapasan, yang dimana jika hanya 1-2 mg sudah dapat menyebabkan mual-mual, muntah-muntah, berkeringat, atau rasa sakit di lambung. Nikotin ini juga dapat menaikkan tekanan darah dan memberatkan kerja jantung. Selanjutnya ada karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang beracun yang tidak berbau. Gas karbon monoksida ini menyebabkan pembengkakan pembuluh darah. Karbon monoksida juga dapat mengganggu aktivitas ikat oksigen oleh hemoglobin yang menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Satu batang rokok dapat menghasilkan 3-6% karbon monoksida. Selanjutnya ada tar. Tar ini adalah komponen dalam asap rokok yang tertinggal sebagai sisa setelah nikotin dan tetesan-tetesan cairannya dihilangkan. Tar ini mempunyai sifat karsinogenik atau dapat menyebabkan kanker. Sebatang rokok dapat menghasilkan 10-30 mg tar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Cindy. Penjelasan tentang perokok aktif dan perokok pasif. Perokok aktif.
Perokok aktif adalah orang yang mengkonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma 1 batang dalam sehari, atau orang yang menghisap rokok walau tidak rutin sekalipun atau hanya sekedar coba-coba, dan cara menghisap rokok cuma sekedar mengembuskan asap walau tidak diisap masuk ke dalam paru-paru. Perokok pasif. Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari perokok aktif. Paparan asap rokok dapat menyebabkan penyakit yang serius hingga kematian. Penyakit dan dampak rokok pada perokok aktif dan perokok pasif. Yang pertama, kanker paru-paru. Ketika menghirup asap rokok, segera terjadi perubahan pada jaringan paru-paru. Pada awalnya, tubuh mungkin dapat memperbaiki kerusakan ini. Namun, paparan asap rokok yang berulang membuat sel-sel normal yang melapisi paru-paru semakin rusak. Seiring waktu, kerusakan tersebut menyebabkan sel bertindak tidak normal, dan akhirnya berkembanglah sel kanker. Semakin banyak paparan asap rokok yang kita dapatkan, maka semakin tinggi risiko kita untuk mengalami kanker paru. Tak hanya perokok aktif, perokok pasif pun juga bisa terkena resiko kanker paru-paru. Yang kedua, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Merokok baik aktif maupun pasif merupakan penyebab utama PPOK. Diperkirakan sekitar 80-90% kasus PPOK disebabkan oleh kebiasaan merokok atau menghirup asap rokok dalam jangka panjang. Ketika seseorang menghirup asap rokok, bahan kimia berbahaya dalam asap tersebut dapat menyebabkan jaringan dinding saluran pernapasan dan paru-paru meradang dan membengkak. Seiring waktu, hal ini dapat membuat saluran napas dan paru-paru tidak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu, asap rokok juga dapat merusak sel-sel rambut di saluran napas atau silia, sehingga fungsinya untuk mengeluarkan lendir, kuman, virus, dan partikel berbahaya yang berada di saluran pernapasan menjadi terganggu. Kondisi inilah yang menyebabkan para perokok rentan mengalami PPOK. Yang ketiga, asma. Asap rokok merusak struktur seperti rambut kecil di saluran udara yang disebut silia. Fungsinya adalah untuk menyapu debu dan lendir dari saluran udara. Ketika silia tidak bisa bekerja, kemungkinan debu dan lendir menumpuk di saluran udara. Hal ini dapat memicu serangan asma. Yang keempat, penyakit jantung koroner. Kebiasaan merokok membuat seseorang rentan mengalami penyakit jantung koroner. Ini karena rokok menyebabkan penebalan dinding arteri. Akibatnya, ukuran arteri menyempit dan aliran darah serta suplai oksigen menuju jantung menjadi terhambat. Kurangnya aliran darah ini menyebabkan rasa nyeri pada dada atau angina dan sesak napas. Pada kondisi yang fatal, terjadi hambatan total pada aliran darah menuju jantung atau yang disebut juga dengan serangan jantung. 5. Stroke. Stroke terjadi karena adanya gangguan peredaran darah di otak. Bahan-bahan berbahaya dalam rokok dapat mengganggu berbagai proses metabolisme dalam tubuh yang berakibat pada terjadinya hal tersebut. Kerusakan mulai terjadi pada sel-sel di saluran napas, paru-paru hingga pembuluh darah, termasuk pembuluh darah otak. Karbon monoksida dapat mengurangi jumlah oksigen dalam darah, sedangkan nikotin dapat mengganggu irama jantung dan meningkatkan tekanan darah. Bahan kimia berbahaya dalam rokok juga dapat mengakibatkan pengentalan darah akibat gangguan pada komponen darah. Rokok juga dapat mengakibatkan meningkatnya kolesterol jahat dan menurunnya kolesterol baik dalam tubuh yang berhubungan dengan proses penyumbatan pembuluh darah oleh lemak. Serta masih banyak perubahan lainnya pada tubuh yang disebabkan oleh rokok. Semua hal tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada aliran pembuluh darah otak yang mengakibatkan terjadinya stroke. Baik perokok aktif maupun pasif, keduanya memiliki resiko yang tinggi mengakibatkan terjadinya stroke. Yang keenam, diabetes. Nikotin adalah senyawa racun terbanyak yang terdapat dalam rokok yang menyebabkan resistensi hormon insulin dan mengurangi respon pankreas untuk menghasilkan insulin. Seperti yang kita ketahui, insulin merupakan hormon yang membawa gula darah masuk ke dalam sel.
Kadar insulin yang rendah dapat menyebabkan meningkatnya kadar gula darah dan menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Yang ketujuh, merusak kesehatan mata. Asap rokok bisa meningkatkan gangguan pada permukaan mata, sehingga mengakibatkan rasa gatal, mata memerah, dan iritasi. Mata yang sering terpapar asap rokok akan menimbulkan perubahan pada lapisan lipid air mata, merusak lapisan minyak pelindung mata, mengurangi sekresi air mata, dan sensitivitas kornea, dan berkurangnya konjungtiva. Efek jangka panjang dari kondisi ini adalah penyakit katarak, degenerasi makula, resiko retinopati diabetik, uveitis, hingga kebutaan. Yang kedelapan, penyakit Buerger's. Penyakit Buerger's disease merupakan suatu penyakit pembuluh darah yang progresif. Pada penderita yang mengalami penyakit Buerger's disease biasanya akan ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada tangan dan kaki dengan kulit yang pucat. Hal ini disebabkan oleh kandungan dalam rokok yang dapat menyebabkan iritasi dan gangguan pada pembuluh darah tangan dan kaki yang kemudian memicu peradangan dan pembengkakan. Kemudian pembuluh darah dapat tersumbat akibat terbentuknya gumpalan darah. Sembilan, aterosklerosis. Aterosklerosis adalah menumpuknya lemak, kolesterol, dan zat lain di dalam dan di dinding arteri. Nikotin dalam asap rokok bisa mempercepat penyumbatan arteri yang bisa disebabkan oleh penumpukan lemak. Hal ini akan menimbulkan terjadinya jaringan parut dan penebalan arteri yang menyebabkan aterosklerosis. Timbunan plak kolesterol di dinding arteri menyebabkan terhalangnya aliran darah. Jika pecah, gumpalan plak menyebabkan oklusi akut arteri. 10. Kerontokan rambut. Merokok mengurangi kadar oksigen dalam darah. Karbon monoksida yang dihirup tidak hanya membuat rambut menjadi tidak sehat, tetapi juga merusak folikel rambut. Selain itu, nikotin menghambat aliran darah dan mempengaruhi pertumbuhan rambut. Nikotin dan karbon monoksida menurunkan kadar oksigen dalam darah dan menyempitkan pembuluh darah ke seluruh tubuh, termasuk yang ada di bagian telinga. Nikotin dan asap rokok diperkirakan 1. Mengganggu neurotransmitter di saraf pendengaran yang bertanggung jawab untuk memberitahu otak apa yang telah didengar. 2. Mengiritasi tuba eustachius dan lapisan telinga tengah. 3. Memicu pelepasan radikal bebas yang dapat merusak DNA dan menyebabkan penyakit. 4. Membuat telinga lebih sensitif terhadap suara keras dan karenanya lebih rentan terhadap gangguan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. Anak-anak yang lahir dari ibu yang perokok saat hamil juga beresiko tinggi mengalami gangguan pendengaran. 12. Osteoporosis. Rokok dapat menyebabkan tulang keropos karena mengandung radikal bebas, nikotin, dan zat berbahaya lainnya. Radikal bebas itu sendiri menyebabkan kerusakan sel dan gangguan hormon yang berdampak pada gangguan pembentukan tulang. Sedangkan nikotin menyebabkan kerusakan pada sel yang bertugas membentuk sel tulang atau osteoblast. Kondisi tersebut menjadi semakin parah karena rokok juga terbukti dapat meningkatkan kadar hormon kortisol di dalam tubuh, sehingga proses penghancuran tulang akan berlangsung lebih cepat. Dampak bagi kesehatan mulut dan tenggorokan. Merokok dapat meningkatkan resiko berkembangnya penyakit gusi. Tembakau menghambat aliran darah ke gusi, sehingga membuat gusi kekurangan nutrisi, oksigen, dan rentan untuk terserang infeksi. Selain itu, rokok berdampak kepada kerusakan lapisan tulang dan jaringan pada gigi. Tergantung jumlah dan lamanya merokok, para perokok beresiko mengalami masalah-masalah berikut. 1. Perubahan warna gigi. 2. Bau napas tidak sedap dan bersifat menetap. 3. Berkurangnya kepadatan tulang pada rahang. 4. Periodontitis, yaitu infeksi yang disebabkan bakteri pada rongga mulut, sehingga mengakibatkan kerusakan pada jaringan pendukung gigi. 5. Meningkatnya penumpukan plak dan karang gigi.
6. Meningkatnya resiko kanker mulut. 7. Meningkatnya resiko sinusitis. 8. Peradangan kelenjar ludah. 9. Resiko timbulnya bercak-bercak putih di dalam mulut yang disebut leukoplakia. 10. Meningkatnya resiko penyakit gusi. Kondisi ini menjadi penyebab utama tanggalnya gigi. 11. Bertambahnya resiko lubang pada gigi. Sakit tenggorokan akibat rokok terjadi karena zat-zat yang ada pada rokok menumpuk di tenggorokan dan paru-paru. Selain menyebabkan rasa sakit, hal ini juga menyebabkan perokok sering batuk. Batuk pada perokok merupakan respon tubuh dan cara untuk membersihkan saluran udara. Biasanya, batuk pada perokok terdengar sedikit berbeda dari batuk pada umumnya. Selain itu, rokok juga dapat mengakibatkan kanker tenggorokan. Kondisi ini tidak hanya bisa menyerang perokok aktif, tapi juga perokok pasif dan juga anak-anak. 14. Bayi lahir prematur dan kecerdasan rendah. Rokok dapat mengurangi aliran darah ke plasenta, sehingga beresiko menimbulkan gangguan pertumbuhan janin. Karbon monoksida di dalam asap rokok dapat menghambat aliran oksigen dan asupan nutrisi ke janin. Hal ini bisa membuat pernapasan janin terganggu dan membuat denyut jantung janin menjadi lebih cepat. 15. Kemandulan dan impotensi. Kemandulan merupakan kondisi di mana seseorang tidak bisa memiliki anak. Hal ini bisa terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Kemandulan pada pria biasanya disebabkan karena adanya masalah pada sperma. Merokok bisa mempengaruhi kesuburan atau fertilitas di mana jumlah sperma menjadi lebih sedikit, pergerakan melambat, hingga kualitasnya memburuk. Hal tersebut bisa terjadi karena efek rokok yang bereaksi dengan hormon yang ada di dalam tubuh laki-laki. Sedangkan pada perempuan, kemandulan terjadi karena ovulasi terhambat di saluran indung telur. Merokok juga bisa meningkatkan resiko keguguran dan gangguan perkembangan janin. Untuk itu, sangat dianjurkan jika wanita hamil menghindari asap rokok. Selanjutnya, impotensi. Impotensi merupakan ketidakmampuan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk melakukan hubungan seksual. Merokok bisa mempengaruhi fungsi seksual, khususnya di kalangan pria. Merokok dapat menghambat aliran darah ke penis sehingga mempengaruhi kemampuan pria untuk ereksi. 16. Gangguan kesehatan pada kulit. Bahan kimia yang terdapat di rokok dapat merusak kolagen, kelenturan pada kulit, serta serat penting yang dapat memberikan kekuatan serta keelastisitan kembali pada kulit. Pada saat kolagen dan elastin melemah, kulit akan mulai kendur dan mengerut. Ini disebabkan oleh kurangnya kolagen dan elastin yang mengakibatkan kerusakan permanen pada kulit. Lalu, nikotin menyebabkan pembuluh darah di lapisan terluar kulit menyempit, merusak aliran darah ke kulit, dan menyebabkan kulit menjadi kering, kusam, pucat, atau bernoda. Garis-garis halus dan keriput dapat mulai terlihat. Merokok juga dapat menyebabkan berkurangnya produksi sel darah merah dari tubuh, dan dengan jumlah sel darah merah yang lebih sedikit, kulit mulai kehilangan pancaran kulit yang sehat. Selain itu, rokok menyebabkan kanker kulit karena sistem kekebalan yang menurun akibat racun dalam asap rokok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terimalah salam Buddhis dari kami. Namo Buddhaya.